banyak hadiah. Nenek Gambri menolak, tapi ia tetap memberikan hadiahnya. Ia juga sering datang ke rumah Nenek Gambri untuk membantu mencuci, memasang lampu, dan semuanya yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya dia berhenti berkunjung dan membuat Nenek Gambri bertanya-tanya kenapa dia tidak datang. Kemudian Nenek Gambri menelpon cucunya yang tinggal di Amerika. Dia meminta cucunya untuk pulang ke Gongjin pada musim libur, dan dia akan memasakkan semua kesukaan cucunya. Tapi sayangnya, cucu kesayangannya tidak akan pulang liburan ini karena sudah berencana berlibur dengan teman-temannya. Kesepian yang dirasakan Nenek Gambri membuat kita merasakan kesedihannya juga. Misteri ketiga di Gongjin. Di episode sebelumnya, Misun menceritakan tentang 3 misteri yang ada di Gongjin, tapi belum mengungkapkan misteri yang ketiga, karena Heijin sudah keburu ngambek. Dan di episode 7 ini, misteri itu akhirnya terkuak. Misteri ketiga di Gongjin adalah tentang seorang penduduk Gongjin yang memenangkan lotre sebanyak 1,4 miliar won, atau sekitar 16,8 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, orang bisa memiliki gaya hidup glamor. Namun sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa orang itu karena tidak ada yang terlihat mencolok. Semuanya menjalani gaya hidupnya seperti biasanya. Menurut kalian siapa guys? Coba komen di bawah siapa dan apa alasannya. Kalau saya mungkin Kepala Hong, soalnya orangnya memang tidak materialistis. Baiklah, kita lanjut lagi. Selain misteri ketiga, misteri pertama juga membuat kita penasaran. Alasan Bu Yo dan Pak Cham bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Cham, Bu Yo, dan Yoon Cho Hui? Seperti biasanya, Ratu Gosip kita Bu Jo pun bercerita. Dulu Pak Cham, Bu Yo, dan Yoon Cho Hui adalah sahabat karib. Bu Yo adalah sosok yang tomboy, sementara Yoon Cho Hui adalah sosok yang feminim. Sejak pandangan pertama, Pak Cham telah tertarik pada pesonanya Cho Hui. Namun sayangnya Cho Hui harus meninggalkan Gongjin karena orang tuanya sakit. Tapi tiba-tiba obrolan ini terhenti karena Cho Hui mampir ke kafe tempat mereka bergosip. Keesokan harinya, Pak Cham harusnya bertemu dengan Bu Yo dan Cho Hui di restoran. Tapi sayangnya ia terjatuh di kamar mandi dan tidak bisa berdiri. Untunglah Bu Yo dan Cho Hui memutuskan mampir ke rumahnya. Di sana mereka melihat Pak Cham yang sudah tak berdaya dan langsung membantunya. Setelah itu, Bu Yo dan Cho Hui berjalan pulang bersama. Cho Hui meminta untuk berteman kari pagi dengan Bu Yo dan Pak Cham. Ia ingin kembali ke masa lalu di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Namun sayangnya Bu Yo tidak memberikan jawaban untuk itu. Kita dibuat makin penasaran tentang bagaimana hubungan mereka bertiga sebenarnya. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya ya. Rumah ini tidak terlalu sepi. Apakah aneh melihat Dusik dan Heijin dengan gembira mencuci selimut bersama-sama meningkatkan kadar serotonin saya? Sepertinya saya bukan satu-satunya yang merasa seperti itu, karena Nenek Gambri juga tersenyum melihat mereka dari jauh. Dia mewakili kita semua. Setelah selesai mencuci selimut, mereka berdua makan jagung yang dihidangkan Nenek Gambri. Sung Hyun tiba-tiba muncul lagi di rumah Nenek Gambri dengan kue di tangannya. Nenek Gambri yang merindukannya pun menawarkan makan bersama, namun Sung Hyun mengatakan dia sedang bersama temannya, yang ternyata adalah Jun DOS. Jun menyapa mereka semua. Nenek Gambri mengatakan kalau Jun kurus sekali dan menawarkan mereka untuk makan di rumahnya saja. Setelah itu Sung Hyun bertanya pada Dusik apakah Heijin punya pacar. Dusik terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu, seperti terjadi perasaan yang campur aduk dalam dirinya. Lalu Dusik menjawab, sepertinya tidak ada. Dan Sung Hyun pun tersenyum mendengarnya dan berkata, syukurlah. Wah, sepertinya sudah jelas kalau Dusik punya pesaing yang siap merebut kekasih hatinya. Sekarang mari kita masuk ke epilog. Di malam mereka bertiga mabuk, Heijin sempat ingin pulang ke rumahnya, tapi ia melihat Dusik yang terduduk di luar. Heijin pun mencoba membantu Dusik masuk ke rumahnya, tapi tiba-tiba Dusik menangis sambil bersandar di pundak Heijin dan mengatakan, jangan tinggalkan aku. Heijin dengan lembut menghiburnya dan mengatakan ia tidak akan pergi kemana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu Dusik? Mari kita tunggu di episode berikutnya ya. See you guys.